Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dengan Bapak di sini ya, dengan saya di sini. Semoga kalian sehat, ya. Kamu baik-baik saja, sehat. Nah, saya akan membuat pembelajaran pertama untuk kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Sebelum kita masuk ke sistem reproduksi ya, oh ya, saya ingatkan dulu nanti ini video ini akan saya share di channel saya, di channel YouTube saya. Jadi kamu nanti silahkan lihat videonya, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, gitu ya, untuk video ini supaya saya tahu kamu, dan juga jangan lupa menonton karena saya nanti bisa tahu kamu nonton apa enggaknya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke reproduksinya, kita harus tahu dulu yang namanya, silakan kamu buka LKS kalian yang sudah dibagikan itu di halaman 6. Kamu harus tahu dulu pertama kali tentang yang namanya sel. Ada yang disebut dengan siklus sel. Ya. Bisa kamu baca di sini. Ya. Nggak usah pusing lah, intinya adalah sel itu adalah intinya yang meneruskan antara intinya kenapa kamu sih punya hidung, kenapa kamu punya mulut, itu segala macem itu diwariskan, intinya seperti itu ya, gitu. Saya nggak akan yang akan saya titik beratkan begini ya, saya tulis di sini. Di dalam sel kita itu ada yang disebut dengan inti sel. Oke. Di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Di setiap helai-helai kromosom itu setiap satu jengkal ya. Kalau misalnya kita lihat di sini sel ya, sel supaya lebih jelas, sel. Nah, ini ya, ini sel, supaya kamu nggak pusing, ini kan udah 3D. Nah, ini sel tubuh kalian contohnya. Ini inti selnya, Nah, di sini nih nggak kelihatan nih, ya. Kamu harus melihat dengan jelas. Di sini kan nggak kelihatan jelas ya. Ini kelihatan jelas, nggak ada yang kelihatan jelas. Ada yang kelihatan jelas. Ini doang. Ini kayak serat-serat ini, itu yang disebut dengan kromosom. Nah, di dalam kromosom setiap misalnya setiap satu helai itu yang disebut dengan gen. Setiap satu pasang gen itu disebut dengan DNA. Jadi gitu ya, ingat dengan baik. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah ini nih. Jadi ini yang akan kita jelaskan sekarang. Kenapa sih yang namanya ada pembelahan sel itu, kenapa? Nih tugasnya si kromosom. Jadi ini kira-kira ikut ke bawah? Iyalah, otomatis kan. Ini adanya di sini, adanya di kromosom ini, gitu loh. Patokannya di situ, ingat. Ya. Nah, patokannya di sini. Ini nggak perlu kamu lihat. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah ini, mitosis, ya kan? Pertama kan mitosis, oke, cocok ya. Mitosis adalah proses pembelahan inti dalam sebuah sel eukariotik yang terjadi sel somatik penyusun tubuh manusia. Jadi intinya gini, pembelahan mitosis itu terjadi di seluruh tubuh kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki, patokannya gitu. Ya, patokannya gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali di mana? Di sel kelamin. Kalau sel kelamin ada di mana? Ya kelamin kalian. Di mananya? Apakah kalau di laki-laki itu di penisnya, atau wanita itu adanya di vaginanya? Bukan.
tapi hasilnya spermanya dan juga sel telurnya gitu loh. Jadi bukan sama si alat-alatnya, bukan ya, cuma itunya doang, hasilnya doang. Oke. Tahap mitosis ada profase, tuh kamu lihat kamu bandingkan di halaman 6 ya. Profase, metafase, anafase, telofase, satu lagi interfase sebenarnya. Nah, kita ngomong ke ini adalah profase ini ya, supaya lebih jelas gambarnya kayak gini. Nah, kalau tadi kamu lihat ini titik gelendong nih, mitosis awal. Nih kalau kamu lihat nih, ini kan ada nih ya, yang kayak gini nih, serat-serat nih. Ini yang disebut dengan aparatus Golgi sama badan Golgi ini disebutnya ya, yang ini seret 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 seret, atau ini disebutnya ini sebenarnya disebutnya retikulum endoplasma ya. Di sini nih, yang kayak garis nih aparatus Golgi atau badan Golgi ini ya. Nah, sama ini kan root endoplus reticulum atau reticulum endoplasma ini, dia akan akan menarik gitu. Terus apa nih asternya nih, apa gitu loh, apa yang ditarik gitu loh. Nah, mana teh, nah ini mana teh, nah ini lisosom sama ini sentriol. Ini bahan bakunya, ini sentriolnya ini yang ada di ujung-ujung. Mana sentriol, mana sentriol, ini sentriol. Ini sentriol nih, 1, 2 tuh. Kamu perhatiin. Sama kan? Nah, jadi dia akan membuat dua kutub. Kenapa harus dibikin jadi dua kutub? Ya iyalah harus dibikin dua kutub. Kenapa? Karena kan mau membelah. Pak, berarti yang namanya manusia itu membelah, berarti bukan hewan aja tapi manusia juga ikut membelah diri. Ya nggak gitu juga konsepnya. Konsepnya itu adalah ini kan terjadinya pada makhluk pada tubuh kita gitu loh. Konsepnya itu adalah bahwasanya si tubuh kita itu, kenapa kita bisa tambah tinggi, kenapa rambutnya bisa gondrong, karena membelah gitu loh, bukan melahirkan. Kebayang kalau misalnya rambut melahirkan gitu loh ya, gitu patokannya di situ. Yuk kita lanjutin. Ini sentromer nih, si kromosom yang tadi ini, si kromosom ini nanti jadi tebel gitu loh, jadi tebel. Lu kamu bandingkan sama yang ada di buku gitu ya. Oke, ini penjelasannya. Serat kromatin jadi lebih lama terkondensasi menjadi kromosom diskret. Nah, tabulit kan bahasanya, nah, makanya saya pakai bahasa saya. Nah, itu ya, ini tuh kamu lihat nih, ini pecah kan nih, inti selnya pecah tuh, pecah. Jadi tahap selanjutnya apa? Tahap tadi kan popase, selanjutnya ke metafase nih, yang ini metafase. Inti sel udah nggak ada, dia udah pecah. Ini si kromosom yang udah tadi nebelin, nah ini adanya di titik tengah. Ini proses metafase dan sudah ada dua kutub yang tadinya di sini. Nah gini, ini jadi kayak gini, ini namanya proses metafase. Berarti si sel ini udah siap-siap mau ngebelah nih, udah ada di tengah nih semuanya kromosomnya nih, itu tuh ya, kutub, dan udah gitu sih udah siap-siap membelah. Nah, anafase yang ketiga, anafase ini gambarnya. Anafase, si kromosom yang tadi udah nebelin itu pecah, dar gitu. Yang satu ke sono ke kutub ini, yang satu lagi ke kutub yang ini, itu namanya anafase. Kamu bandingin juga tuh, ada di halaman 6. Nah, telofase, nah ini udah pecah nih, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ini yang disebut proses telofase. Nah, sudah mulai nih, yang tadinya kan cuma satu nih, ya kan? Satu sel udah siap-siap jadi dua.
udah siap-siap mau ngebelah gitu. Oke, gitu ya. Itu yang disebut dengan terakhir. Sebenarnya setelah telofase itu ada satu lagi yang disebut dengan interfase. Mana interfase? Ada nggak ya? Nggak ada, nggak ada deh. Ya udahlah, kalau nggak ada gambarnya. Ada yang nah ini kan terakhir nih. Nah setelah ini si sel itu kan diem lagi nih. Ini kan udah ada dua nih, berarti udah ada dua. Nah proses diem lagi ini yang disebut dengan proses interfase gitu loh, karena udah ada dua sel kan gitu. Patokannya di situ ya. Berarti mitosis sudah selesai. Sekarang kita ngomong meiosis. Ke halaman, cepet ya, halaman 7. Oke ya, replikasi DNA. Oke, kromosom induk. Nah, meiosis ini terjadinya itu seperti saya bilang, adanya di spermatozoa atau di pembentukan sperma. Kalau di pokoknya gamet-gamet lah ya, gamet. Kalau ini adanya di sel telur, itu adanya di dalam vagina atau di ovarium. Pertama meiosis 1 ya. Meiosis itu ada dua tahap. Meiosis 1 dan meiosis 2. Bedanya di mana? Puyang ya bacanya ya. Nggak usah pusing. Gini. Yang pusing nggak? Nah, ini. Kamu lihat yang ini. Kalau di mitosis, yang tadi kan pertama profase, metafase, anafase, telofase, gitu kan? Gitu. Nah, ini kan tahapnya. Nah, kalau di meiosis ini terjadinya 2 kali. Bedanya di situ. Terjadinya 2 kali ini. Ini kan ya. Nih, kalau kamu lihat gini. Ini dibikin gitu loh. Jadi dalam meiosis itu ada profase 1, profase 1. Gitu loh. Jadi di dalam suatu sel jadi terjadi 2 profase gitu loh. Terus ada 2 metafase. Terus ada 2 anafase, ada 2 telofase. Makanya hasilnya itu kalau ini hasilnya 2N, kalau ini hasilnya N. Gitu loh patokannya. Kalau patokannya gini. Metafase mitosis dari 2N hasilnya 2N juga gitu. Kalau meiosis dari 2N hasilnya N. Makanya itu kenapa gini, hidung kalian mirip bapakmu, matanya mirip ibumu. Kenapa? Karena sebagian sifatnya, sebagian bentuk muka kamu itu dari bapak, sebagian bentuk muka kamu itu dari ibumu, misalnya gitu. Tapi saya dominan ikut bapak. Oke, nggak jadi masalah. Tapi mungkin tingkah lakumu itu ikut ibu, begitu ya. Jadi patokannya di situ. Ingat, jangan sampai lupa, begitu. Ini adalah yang disebut dengan, nah ini perbedaannya. Ini bisa kamu bisa kamu baca itu sampai halaman 8 juga kalau di LKS bisa kamu baca ya. Ini bisa kamu post nanti, ini penjelasannya gitu. Ini udah, ini nggak perlu lah, yang nggak naik kayak gini nggak perlu, ini nggak perlu. Nah sekarang kita masuk ke sini. Cara bikin dedek bayi. Kamu bandingin di halaman 11 gini ya. Ininya sistem reproduksi, ada pria, ada wanita. Syaratnya untuk terjadi reproduksi harus ada testis, vas diferensia, dan penis. Penis itu apanya sih, Pak? Penis itu bagian kelamin kamu yang kayak belalai itu penis.
Testis itu yang mana? Testis itu adalah bagian yang ada kelerengnya tuh. Vas diferensia tuh yang mana Pak? Di bawah di bawah penis yang belalai itu tadi nih, yang ini misalnya ini ya. Di bawahnya itu ada kayak saluran, itu namanya vas diferensia. Oke, gitu. Sekarang kita ngomong ke wanita. Wanita itu harus ada oviduct, uterus sama vagina. Oviduct itu adalah leher rahimnya gitu. Uterus itu adalah rahim. Vagina itu adalah mulut rahimnya. Ya, jelas ya sekarang ya gitu. Hasil dari wanita itu adalah ovum ataupun sel telur. Kalau laki-laki itu menghasilkan sperma. Proses proses ketemunya si alat kelamin pria dengan kelamin wanita itu disebutnya dengan kopulasi. Ingat ya, jangan sampai lupa, kopulasi gitu. Namanya kopulasi. Nah, sekarang kita ngomong. Nih ya. Silakan kamu baca nih. Penis itu ada alat kopulasi. Jadi kalau yang ketika maaf ya. Ketika si ini vagina, ini misalnya ini vagina itu ketika vagina itu ini vagina, terus ini penis masuk. Nah, ini yang disebut dengan proses kopulasi. Ini atau yang sering disebut dengan proses kawin. Ya. Jadi ketika ini yang disebut kopulasi. Alat kopulasinya untuk pria ini namanya penis. Ini vagina namanya. Ketika begini namanya kopulasi. Itu yang harus diingat. Gitu. Ya. Silakan kamu pahami, silakan kamu baca. Nah, ini dia nih. Ini nih yang kayak belalai yang saya bilang tadi, ini penis. Ini skrotum, ini testisnya. Oke. Nah, ini wanita. Tuh, kalau V, cervix atau leher rahim. Oviduct. Oke. Ininya di sini. Sini tuh. Nah, ini tubuh fallopi atau leher rahim. Ini cervix. Cervix itu adalah mulut rahim ya. Mulut rahim. Cervix itu mulut rahim. Mana ini? Ini mulut rahimnya nih. Jadi kalau maaf ya. Kalau vagina kamu itu dibuka ya, kalau pakai dongkrak vagina dibuka, itu lihat dalamnya itu akan kelihatan kayak apa ya, pokoknya kayak titik lah, kayak titik gitu ya, kayak titik itu. Nah, itu yang disebut dengan serviks gitu. Nah, kau bayangkan kalau yang disebut dengan kanker serviks, jadi di mana yang bermasalah apanya? Nah, ini di mulut rahim ini, benar, di mulut rahim ini. Jadi biasanya di sini tuh banyak jamur, kalau nggak banyak apa, berarti ini harus diangkat. Absolutely, memang ini yang harus dibersihkan gitu. Ini proses fertilisasi. Silakan kamu baca sendiri ya, silakan kamu baca sendiri. Apabila tidak paham, kamu bisa bertanya ke saya gitu. Ini proses fertilisasi. Jadi intinya banyak sperma semprotkan, cus gitu. Nah, hanya satu sperma saja yang bisa masuk ke sini, ke ovari, ke ovum. Pak, gimana kalau misalnya yang masuk itu lebih dari satu? Itu yang disebut dengan yang namanya bayi kembar. Itu yang disebut dengan bayi kembar ya. Cuman ada ketentuannya. Ada di gini,
ada diandri. Nah, ini ada di gini, ada diandri. Di gini itu yang disebut dengan dua sel telur. Jadi harusnya kan keluarnya kan satu-satu nih. Setiap satu kali menstruasi itu keluar plek 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 gitu. Nah, ini satu sel telur itu dimasuki oleh satu sperma. Itu patokannya. Sorry. Nah, kalau di Andri itu dua sel sperma membuahi satu sel telur. Gitu loh. Bedanya ya. Itu. Pak, terus yang disebut kembar identik yang mana, Pak? Yang bawah. Ini sering disebut dengan yang nantinya jadi kembar identik. Nah, kalau yang di atas apa? Ya kembar biasa aja, kembar. Bedanya kembar identik sama kembar biasa apa sih? Nah, kalau kembar identik itu jenis kelaminnya sama, terus mukanya sama. Nah, kalau kembar biasa tuh kayak gimana? Ya bisa jadi yang satu cewek, yang satu cowok. Gitu. Itu kembar biasa. Kalau kembar identik itu yang mukanya mirip, macam-macamnya mirip. Nah, itu kembar identik. Gitu ya. Ingat di gini di Andri. Oh iya, jangan lupa ya kalau misalnya pelajaran saya kamu sediakan LKS-nya dan juga buku catatan kamu. Supaya kamu nanti kalau misalnya ya Pak ada yang mau ditanya misalnya kayak gitu. Dan jangan lupa ini nanti kan video kan saya ini ya. Saya kasih ke kamu, saya share di channel saya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu nanya kalimatnya, kamu kasihin aja ke ketua kelas, biar nanti ketua kelas nge-share-nya ke saya. Jadi cukup satu orang gitu maksud saya, ya, gitu. Nah, hasil pertemuan antara si ovum dengan sperma itu nanti akan ketemu di mana di uterus. Akhirnya membentuk namanya zigot, ya. Nah, zigot ini akan terjadi proses pembelahan. Ya, ini udah kan. Ini saya close. Morula. Ya. Oke. Ini cukup jelas ya. Zigot. Zigot. Lebih jelas nih. Nah, ini lebih jelas. Zigot nih yang tadi yang si sperma ini sudah ketemu nih, saling ketemu. Nah, dia jadi zigot. Dari zigot nih nanti dia akan membelah. Akhirnya jadi morula. Membelah lagi morula nih yang dari sini nih, setiap satu ini membelah jadi blastula. Seremnya ngeliatnya. Dari blastula akhirnya nanti jadi gastrula. Nah, setelah dari gastrula barulah nanti ini kamu lihat, nggak ada di sini. Jadi embrio namanya. Embrio. Nah, ini dia. Ini dia embrio. Nah, ini baru jadi yang namanya anakan. Nih. Kamu lihat ya, 13 hari ini 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 23. Ini tahapnya. Dari yang kayak gini tuh, 28 hari, 32 hari sampai dengan 58 hari. Kalau ini ini nggak kelihatan coy. Kelihatan nggak? Sama aja. Ini kelihatan. Ini yang disebut, kalau orang kan sering ngomong trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, ini yang disebut trimester. Bentuknya lucu ya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini aja nih yang enak dilihat nih. Ya.
Kenapa disebut trimester? Tri itu 3 ya. Kamu nggak usah ngedenger mesternya. Waktu untuk mengandung itu 9 bulan 10 hari. Oke. 9 bagi tilu itu kan tilunya 3 kan. Makanya disebutnya trimester. Jadi 3 bulan pertama itu gejalanya apa, 3 bulan kedua itu gejalanya ke tengah itu apa, 3 bulan terakhir itu gejalanya apa, sampai akhirnya borojol itu yang namanya bayi itu, begitu. Nah, tahap-tahap ini itu disebut dengan tahap embrio atau tahap jabang bayi sampai dengan dia jadi bayi, borojol jadi orok gitu ya. Cuman kamu pernah lihat yang namanya bayi itu tangannya itu nggak lengkap gitu, mohon maaf ya. Terus misalnya ininya fisiknya kurang atau nggak cacat itu segala. Nah, ketika perjalanan itu dari awal tuh ya sampai 23 hari, nah si embrio ini nggak mampu untuk jadi bayi seutuhnya itu tuh. Kenapa? Macam-macam bisa terjadi. Satu, kalau orang kita ya, orang Indonesia sering mengatakannya pamali, itu satu. Terus sering mengatakannya itu ada yang nggak dimakan, harusnya dimakan gitu, nantinya ngelel apa gimana. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya intinya adalah emaknya lebay, saya bilang gitu, ibunya itu lebay. Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Karena pada dasarnya orang hamil psikologisnya itu sangat amat mudah terguncang. Nah, udah mah si ibunya ini lagi lebay, bapaknya nggak ngerti. Itu loh yang jadi masalah akhirnya. Kenapa sampai akhirnya anaknya itu kadang suka misalnya ngidam apa nggak dikasih, itu akhirnya jadi kayak gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika kita kalau itu kita ngomong secara biasanya suka ngacai gitu. Terus gimana kalau misalnya jarinya itu nggak lengkap? Nah, itu adalah ketika si ibunya ini hamil, si ibunya ini kurang ngerawat bayinya atau janinnya ini kurang dirawat. Dalam arti gimana? Terlalu kecapean satu, yang keduanya bisa jadi kurang bergerak, itu juga bisa. Jadi serba salah. Kurang bergerak salah, bergerak berlebihan salah, atau faktor yang lainnya juga bisa jadi benturan ataupun yang lainnya, begitu. Itulah faktor-faktor kenapa bayi itu bisa cacat, itu faktor-faktornya. Oke, begitu. Oke, selanjutnya setelah morula, blastula, dan gastrula, kita ngomongin tentang ini udah ya, uterus itu adalah. Nah, ini ya, fertilisasi. Ini kamu bisa nanti kamu ektoderm, endoderm ini bisa kamu baca sendiri ya. Kamu pause aja. Nih kan, ini 8 minggu, kantong, kuning telur, nih bentuk-bentuknya kayak gini nih. Nah, oke, tahap pertumbuhan dan perkembangan. Bentar. Saya dulu pernah ada video ini ya, tahap-tahap perkembangan manusia itu ada pada dasarnya itu ada anak-anak, remaja, dewasa, tua, udah pokoknya cuma itu ya. Tahap-tahap perkembangan manusia itu cuma ada, kalau nggak salah ya, maaf, tahap perkembangan manusia itu ada bayi, balita, anak, remaja, dewasa, tua. Ini kita ngomong dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bayi, ini balita, ini bukan bayi ini ya. Bayi itu dikatakan dia bayi karena dia pertama kali ngebrojol.
Ada yang disebut dengan batita, ada juga yang disebut dengan balita. Sama ya, udah jelas itu ya, batita, balita itu bayi 3 tahun, bayi 5 tahun. Nah, di proses ini adalah proses yang dimana si anak itu belum sempurna pikirannya. Jadi rata-rata dia itu akan punya memori, tapi tidak secara keseluruhan. Balita itu hanya mengandalkan insting. Makanya ketika ngomong sama mamahnya itu manah, manah, dia itu apa namanya, dan dia dia ngomong lancar, tapi dia tidak ingat memorinya dia ngapain gitu loh. Ini sampai balita, karena pada dasarnya di usia 6 tahun perkembangan otak manusia itu baru sempurna, makanya baru dimasukin sekolah kalian ke SD gitu loh. Gitu. Cuman Pak, kalau gitu playgroup sama TK itu nggak perlu. Perlu, kenapa? Untuk merangsang kognitif, afektif, psikomotor, itu cara merangsangnya gimana? Itu dengan cara playgroup sama TK gitu loh. Nah terus sekarang masuk ke, udah ya, kita udah ngomong balita udah selesai, masuk ke fase anak. Anak itu mulai dari 6 tahun sampai dengan 9 tahun, 9 sampai 11 tahun, 11 tahun kalau nggak salah. 11 tahun. Nah ini udah mulai yang namanya kalian ini nakal-nakal, lari-larian itu segala macem ini ya. Nih. Ya, ini fase ini nih. Fase bandel-bandelnya di titah mandi itu mandi misalnya gitu ya. Udah gitu biasanya tipe masih genit-genit kalau cewek nih, pengen nyobain bedak emaknya. Ini di sini nih. Fase ini nih. Ya, fase anak bandel gitu. Nah, fase remaja itu dari 11 sampai dengan kamu 19 tahun. Ini remaja. Nah, ini yang tadinya bandel ini lebih bandel deh ini. Yang dimana kalian ini kelebihan energi. Makanya di SD itu nggak ada ekstrakurikuler, adanya di SMP ekstrakurikuler itu. Kenapa? Karena energi kamu berlebihan. Makanya harus ada ekstrakurikuler supaya kamu tuh tidak melakukan kegiatan yang sifatnya kenakalan remaja. Itu alasannya ada eskul. Itu loh asal mulanya. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ya nggak usah jauh-jauh, yang namanya di kelas kadang suka ada yang nyeletuk. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Itu karena itu kelebihan energi gitu loh. Nah setelah itu kamu akan masuk fase, udah dari remaja kamu masuk fase dewasa nih, dewasa. Nah sampai sini lagi itu kurang lebih sampai umur 40 atau berapa saya nggak tahu. Ini udah matang nih semuanya nih kalau udah remaja. Biasanya ketika di fase remaja biasanya banyak yang disebut dengan pencarian dan jati diri, makanya kelebihan energi. Kalau udah fase dewasa ya udah kamu seperti saya, fase dewasa. Terakhir kamu masuk fase tua. Udah fase tua ya fase liang lahat terakhir, otomatis mati gitu. Mau itu dikubur, mau itu dikremasi mau itu dianyutin gitu aja, terserah itu mah maunya gimana, tinggal pilih ya gitu. Oke, sekarang kita ngomong siklus head. Oke, ini pada wanita ya, khusus pada wanita. Kalau laki-laki mengalami head berarti tandanya dia itu punya kelainan. Begitu. Head itu biasanya di umur dari 10 sampai 15 tahun, dan pada dasarnya wanita itu lebih cepat beger atau lebih cepat balik dibandingkan pria. Patokannya di situ. Oke. Ini tahapnya ya, saya ngomong nih tahap-tahap siklus head nih. Minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, nah minggu 6. Nah jadi gini nih siklus menstruasi. Jadi gini, kalau si sel telur ini nggak dibuahi, nggak dimasukin sperma,
maka dia akan mens. Dia akan nimbul nih, numpuk di sini, numpuk, ada nggak nih? Nah, ini bisa kamu baca ya, bisa kamu baca nih. Pokoknya intinya gini, ada nggak itu? Oh enggak, jangan. Gini aja deh. Jadi intinya gini, kalau saya ngomong tuh kalau saya ngomong tuh coba ya, ada ngasih close menstruasi pada wanita. Oke, kita pakai gambar ini aja, jelas ya. Ini dia. Jadi gini, kalau ini yang ada hormonnya itu FSH, LH, estrogen, progesteron. Silahkan kamu baca nanti kenapa bisa kayak gitu. Nah, intinya adalah gini, kalau si sel telur ini nggak dibuahi, maka dia akan nempel di rahim. Setelah dia nempel di rahim, nah sebenarnya si telur ini ketika nempel dia akan kebungkus sama darah, akhirnya jadi daging gitu loh, terus kebungkus. Nah akhirnya nantinya ini kan nempel, sesuatu yang nempel akhirnya jadi daging jadi ya. Kalau orang Sunda sering ngomongnya daging jadi kayak gitu. Nah ini lama-lama dia busuk, akhirnya busuk, lepas kan otomatis ini banyak darah nih ya kan, karena udah busuk banyak darah keluar dalam bentuk darah kotor. Itulah yang disebut dengan menstruasi gitu loh. Tuh makanya ini nemplok nih, udah gitu lepas tush gitu, ini kan nempel nih, nempel plok nempel cush gitu. Nah ketika keluar itulah menstruasi. Nah pertanyaannya gini, kadang saya sumbilangan itu segala macam. Ya wajar, sumbilangan tuh wajar gitu loh. Sekarang gini, sekarang kita ngomong apa tadi, itu mulut rahimnya itu kecil ya, mulut rahimnya itu kecil sekali, itu mulut rahimnya itu kecil sekali. Nah terus darah itu mau keluar, ketika keluar itu kan nggak keluar semua, kecil sedikit kan itu keluarnya. Nah ketika mau keluar itu kan ada kontraksi nih di rahimnya, ada kontraksi. Udah mah dia lagi luka kan, ini coplok nih luka, udah mah lagi luka, si darah kotor naik lagi ke atas. Nah ketika si darah kotor ini kena sama si lukanya itu, si ini tuh rahim berkontraksi. Efeknya apa? Itu sumbilangan gitu loh. Efeknya apa? Sumbilangan. Makanya ada beberapa jenis wanita ya rata-rata itu di hari pertama ini akan keluarnya deras gitu, keluarnya deras. Tapi di hari kedua, ketiga, keempat itu akan berkurang. Kenapa? Karena derivatnya ini ataupun si yang dikeluarin ini, yang borok-boroknya itu udah keluar semua gitu. Dan biasanya kalau sudah dekat-dekat haid itu ketahuan biasanya sekretnya itu nambah banyak ya. Sekret itu adalah cairan-cairan vaginanya itu nambah banyak begitu. Nah jadi kamu tahu ya sumbilangan itu karena apa. Nah biasanya makanya orang Indonesia itu hebat, gimana caranya supaya nggak begitu sakit. Kalau orang luar negeri itu biasanya maka minumlah Feminak itu segala macam ya, sorry saya ngomongin merek ya. Cuman kalau orang Indonesia itu ada yang disebut dengan jamu apa kayak saya nggak tahu gitu ya. Nah si jamu ini fungsinya adalah gini, ini yang luka ini gimana caranya supaya si yang ini kan bekas borok nih, kalau kamu di tangan itu luka di luar akhirnya kan jadi borok. Nah gimana supaya nggak jadi borokan gitu loh, supaya nggak jadi yang namanya
apa namanya, nggak lukanya, sorry supaya cepat borokan, dalam arti gimana caranya supaya cepat luka itu ketutup, makanya ada borokan. Patokannya gini, di luar aja sakit gitu loh, gimana lagi itu di dalam tubuh. Itu yang terjadi sama orang yang menstruasi. Makanya orang menstruasi udah mah dia nahan rasa sakit, fisiologisnya itu terganggu. Kenapa fisiologisnya terganggu nih? Lihat nih, tuh kamu lihat, ini naik turun kan nih, naik turun nih, terutama yang biru nih, LH nih. Ini LH nih, hormon LH ini yang menentukan itu orang itu, si wanita itu. Makanya ketika menstruasi, ketika orang sering ngomongnya PMS, itu sering kayak apa ya, kayak mak lampir gitu. Cuman orang kadang suka salah, PMS itu adalah pra menstruasi. Jadi sebelum, pas mens aja. Ketika PMS itu sebelumnya. Ini biasanya 3 hari sampai seminggu itu udah kacau tuh, pikiran tuh udah kacau, udah ngajak berantem mulu. Apalagi ketika mens, wah udahlah, salah aja ketika kayak gitu, udah salah aja, serba salah, termasuk saya kalau menghadapi para wanita seperti itu ya. Jadi gitu. Nah, itu yang harus kamu ingat. Terus oke, saya tambahin untuk menstruasi pertama kali pada wanita itu namanya menarche. Ingat ya, wanita tidak menjalani siklus menstruasi. Nah, itu. Jadi ada menarche. Menarche itu adalah menstruasi pertama kali. Nah, jadi kalau saya nanya gini, kalau nanya misalnya kamu wanita, para wanita, saya nggak mau, kamu menarchenya kapan? Kamu bisa jawab, oh waktu umur saya segini pak. Nah, gitu. Kalau menopause itu adalah, tulisannya kalau nggak salah gini, menopause itu pause apa pause, saya nggak tahu. Menopause itu adalah ketika kamu tidak mengalami menstruasi lagi. Ini biasanya terjadi sama kakek sama nenek kamu gitu ya, gitu. Udah itu menopause udah terakhir. Ini kalau pria itu ketika ya, kalau untuk pria si penis itu mampu, jadi gini, penis itu kan layu. Ketika tegangnya penis itu disebutnya ereksi. Oke. Proses keluarnya ejakulasi itu adalah proses keluarnya sperma. Jadi ya, proses keluarnya sperma itu disebut dengan ejakulasi. Oke. Ya. Nih, proses pengeluarnya semen dari uretra gitu. Oke, kamu bisa baca ini, nanti kamu bisa pause aja ya, kamu baca lebih jelas gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu tanyakan ke saya. Oke, kalau kamu perhatikan, ini 10-15 tahun, oke, itu untuk siklus haid, berarti dia puber 10-15 tahun ini wanita. Seperti saya bilang, ini 12-16 tahun. Jadi intinya duluan lebih beger wanita ya dibandingkan pria. Ini patokannya di situ. Oke, ini adalah penyakit ya, penyakit reproduksi yang serem-serem. Berhati-hatilah. Coba saya cek dulu ya durasinya berapa menit lagi. Sebentar lagi aja. Yang pertama gonorrhea, ini penyakit nanas. Penyebab bakterinya itu adalah Neisseria gonorrhea. Terus ada chlamydia, penyebabnya itu chlamydia trachomatis.
Mohon maaf, saya tidak akan memberikan ininya, saya tidak akan memberikan gambar. Kamu bisa nanti kamu cari gambarnya sendiri di internet. Nanti kalau tidak ada di sini, tidak ada di sini, kalau ada yang di itu, saya nanti akan saya ngomong di, kalau ada yang di situ ya, yang di buku. Gonore kencing nanah ya, kamu bayangkan aja kencingnya nanah gitu aja. Kalau gonore, kenapa bisa menjaga kencing nanah? Karena itu penjelasannya dari situ ya. Gitu. Bakterinya itu sehingga ketika buang air kencing itu keluar nanah. Kenapa? Karena selaput-selaput bagian dalam kamu itu intinya kenapa bisa bernanah, bakterinya itu makan daging, makan macam-macam sehingga pas keluar kamu kencing itu keluarnya itu keluar nanah. Jadi kencing sambil keluar nanah gitu. Kalau chlamydiasis itu judulnya aja chlamydia ya. Chlamydia itu ini sering disebutnya jamur atau sering ada nggak di situ chlamydia. Ini kurang lebih mirip-mirip kayak gini nih, human papilioma. Gejalanya mirip-mirip. Jadi gini, kamu bayangkan alat kelamin kamu itu, kamu tahu yang namanya brokoli ya. Jadi alat kelamin kamu itu ditutupin kayak jamur brokoli, mau itu pria maupun itu wanita. Dan ketika dikopek tahu ya, dikopek itu dicongkel, itu keluar darah gitu. Serem. Terus sifilis itu adalah raja singa, sering disebutnya raja singa, Lion King. Pertama kali disebut Lion King saya nggak paham kenapa disebut Lion King, cuman ini sangat amat menular. Ini ciri-ciri dari sifilis itu adalah dia itu mirip kayak herpes, cuman kalau sifilis itu bau ya. Kalau sifilis itu bau gitu ya. Kalau herpes ini agak ketutupan kayaknya, herpes genitalis. Jadi herpes itu ada dua, ada herpes simplex, ada herpes genitalis. Kalau herpes genitalis itu di seluruh tubuh kamu itu kayak kamu kena cacar. Nah, cuman kalau nih kamu bersentuhan sama yang kena herpes, itu kamu ketularan. Kalau dia belum kering, itu ketularan kamu. Nah, kalau sifilis juga ketularan. Ini semuanya sebenarnya ketularan, bisa ketularan semuanya. Kalau sifilis, kalau gini, kalau herpes itu nanti kering. Kalau sifilis itu enggak kering, jadi dia itu bernanah. Kayak kamu kayak ngelihat penyakit kupret gitu aja. Nah, terakhir kandidiasis itu adalah keputihan. Ini yang biasanya sering dialami oleh para wanita ini ya. Cuman hati-hati ketika ada jamur Candida albicans, itu tandanya keputihan itu ada beberapa macam. Pertama kali itu ya warnanya putih lah ya, keputihan, warnanya juga putih. Dari putih nanti ada yang berubah jadi kuning. Kalau makin parah itu ada yang berubah jadi hijau. Nah, tapi dari kuning ada juga yang langsung berubah itu jadi kecoklatan atau yang lainnya. Yang patut diwaspadai itu adalah ketika berubah jadi kuning ataupun berubah jadi hijau. Itu hati-hati. Biasanya dari baunya juga udah nggak enak. Itu tandanya kamu kena Candida albicans, itu berarti kamu kena sariawan. Intinya, jadi kalau kamu ke dokter itu ya, ke dokter kelamin itu kamu nanti ada yang disebut dengan sendok kamu didongkrak dulu, vaginanya didongkrak gitu. Nah udah gitu nanti ada sendok vagina, itu nanti disendok gitu keluarin begitu. Udah gitu baru melakukan pap smear, disemprot dan lain-lainnya, baru itu beres, baru dikasih obat gitu. Kalau Candida sih, candidiasis ini soalnya ini yang paling sering. Ini biasanya kalau para
WTS atau wanita dengan susila atau sering disebutnya itu, maaf ya, pelacur, ini sering mengalami ini gitu. Oke, cara mengatasi gimana caranya untuk di sini misalnya ada kanker cervix. Kanker cervix itu seperti saya bilang, berarti dia itu kanker itu adalah tumor, itu adalah daging jadi. Kalau kanker itu berarti dari tumor ganas, intinya dia sudah bisa merusak organ. Kalau kanker itu sudah bisa menyebar kemana-mana. Oke, kita ke buku dulu ya. Ada endometriosis. Endometriosis itu adalah jaringan endometrium gitu di luar uterus. Gejalanya seperti nyeri perut, pinggang, terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Ini biasanya sering dialami sama wanita ya gitu. Infertiliasi, ya udah jelas infertiliasi mah ya, ini ketidaksuburan intinya sih. Pada dasarnya ambil gitu aja. Infertiliasi bisa terjadi pada wanita ataupun pada pria. Kenapa bisa terjadi? Kalau bisa seperti itu, lendirnya kurang, terus obesitas gitu kalau pada wanita ya. Jadi kalau misalnya terlalu gendut juga susah ya, bukan berarti infertilitas dalam arti udah pasti tidak akan bisa punya anak, bukan ya gitu, karena banyak faktornya. Terus kalau pada pria itu impotensi, jadi intinya itu tidak bisa FI gitu nih, ejakulasi ini dan letaknya FI gitu. Makanya hati-hati, dan ketika kalian main bola itu hati-hati, nanti ketendang tentunya, bahaya ya. Terus udah, impotensi udah, tadi saya ngomong barusan. Kemudian prostatitis ini terjadi karena pembengkakan penyumbatan uretra, timbul nyeri. Nah, ini saya ngomong ini nanti aja ya, ketika kamu udah SMA ataupun kamu udah mau nikah, saya akan kasih tahu itu apa. Karena untuk sekarang pun itu kemungkinannya itu tipis itu terjadi, soalnya kalau untuk kanker prostat gitu. Oke, bagaimana cara untuk mencegahnya organ reproduksi? Pertama, yang jelas mencegah kebersihan organ untuk para pria dan untuk para kaum wanita. Yang paling utama adalah kalian harus, ini sering saya katakan ke seluruh siswa saya, walaupun banyak yang mengerjakan atau enggak, nanti aja kalian lihat hasilnya, karena bukan sekarang tapi nanti. Jaga kebersihannya itu dengan mencukur bulu sampai habis. Bulu kelamin itu wajib. Kenapa? Karena Candida albicans itu paling cepat karena ada itu. Begitu ya. Jadi, Pak, emang harus cukur habis? Ya, jawaban itu. Karena dia kalau pada pria itu sering yang namanya kena penyakit babak ya, babak ya, babak pasti pada tahu lah. Itu karena itu juga salah satunya. Dan juga kalian sering, ini nih yang ketiga nih, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Jadi gini, kalau kamu pakai celana ketat itu kemungkinan keringatnya itu akan berlebihan nantinya. Efeknya itu adalah tadi babak ataupun sariawan dan lain-lain, sariawan Sabina dan lain-lain gitu ya. Terus gunakan pakaian berbahan katun atau yang menyerap keringat dan cepat ganti pada kondisi lembab. Tidak melakukan hubungan seks bebas. Begitu, hati-hati dengan penyakit kelamin. Oke, demikian dari saya. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak paham, kamu bisa lewat ketua kelasnya, nanti kamu kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan dengan senang hati untuk menjawabnya, begitu ya. Untuk reproduksi begitu saja dari saya. Jangan lupa video ini nanti di subscribe dan di like. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.